Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Thumma amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Dan di antara nikmat yang sangat agung adalah tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita atau menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kelak di yaumil akhir Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita syafaat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengumpulkan kita bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau ditanya, kita pasti ingin masuk surga. Ditanya pingin masuk surga atau tidak, pasti jawabannya pingin atau tidak, Pak? Pingin. Kalau ditanya lagi, lantas apa amalan-amalan yang kira-kira bisa menyebabkan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke surganya? Maka kira-kira apa saja amalan yang bisa menjadi sebab atau perantara seseorang bisa menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa saja diantaranya? Salat. Iya, benar, salat. Apalagi? Berbuat baik kepada orang, Masya Allah, orang lain. Yang kedua ini, yang insya Allah ada kaitannya dengan apa yang akan kita bahas. Karena kebanyakan orang kalau ditanya tentang amalan-amalan yang bisa menjadi jalan ke surga, itu kebanyakan adalah amalan-amalan ritual yang disebutkan. Dan itu tidak salah. Salat, ya, haji, zakat, saum, dan seterusnya. Tapi ternyata di sana ada sebuah amalan yang begitu penting, bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan tersebut adalah di antara penyebab yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga. Tapi banyak orang lupa bahwasanya ini adalah amalan yang sangat agung, amalan yang sangat istimewa. Apa itu? Yaitu akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang apa amalan yang paling banyak
menyebabkan seseorang masuk ke surganya Allah atau hamba-hamba Allah masuk ke surga? Jawab beliau adalah taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kalau kita cermati, ternyata akhlak yang mulia ini adalah bagian dari takwa kepada Allah. Tapi kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang amalan yang banyak menyebabkan orang masuk surga, beliau sebutkan takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Ini dibedakan. Karena kalau disebutkan bersamaan, ini menjelaskan bahwasanya ada maksud yang berbeda. Karena yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, takwallah ini yang kaitannya adalah hablum minallah, hubungan ketaatan kita kepada Allah. Sedangkan akhlak yang mulia adalah bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan sesama hamba Allah. Bukan hanya kepada sesama manusia, bahkan kepada setiap yang bernyawa. Bukan hanya kepada sesama manusia, kepada setiap hamba-hamba atau makhluk Allah yang bernyawa. Bukan hanya manusianya saja, bukan hanya muslimnya saja, bahkan kepada binatang dan tumbuhan sekalipun. Kalau takwa Allah ini memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka akhlak yang mulia ini yang akan memperbaiki hubungan kita dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak heran ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tadi, apa amalan yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga? Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Dua hal ini sangat erat kaitannya, bahkan tidak bisa dipisahkan, karena begitu banyak hadis yang menjelaskan bahwasanya bukti keimanan seseorang, kalau seseorang ini benar-benar beriman, ini akan tercermin dengan jelas, tergambar dengan jelas dari mana? Akhlak dia. Kalau imannya benar, maka akhlaknya harusnya baik. Kalau seseorang menganggap dirinya bertauhid dengan tauhid yang benar, tetapi akhlaknya buruk, ini adalah bukti bahwasanya ada masalah dengan keimanannya. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah mengulas tentang keutamaan tauhid, dan tauhid ini adalah modal utama. Sekarang yang perlu kita pahami, antara tauhid dengan akhlak ini sangat erat hubungannya. Jangan sampai kita berpikir yang penting tauhid saja. Tidak. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, masalah yang paling pokok dan perlu dijelaskan kepada umat ini adalah tauhid dan akhlak. Karena banyak orang yang tidak faham tentang tauhid yang benar, banyak juga yang nggak ngerti atau tidak mengamalkan akhlak yang mulia. Padahal semuanya itu diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah semata-mata adalah untuk menyempurnakan, mengajarkan akhlak yang mulia. Ini menunjukkan begitu pentingnya akhlak. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan, di antara amalan yang paling besar pahalanya, yang paling berat kalau ditimbang di timbangan amal soleh adalah akhlak yang mulia. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min syai' asqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada amalan yang lebih berat kalau ditimbang di timbangan amal soleh melebihi
pahala akhlak yang mulia. Kalau kita tadi saya katakan berharap untuk ke surganya Allah, kira-kira pingin surga yang level mana Pak? Atau jangan-jangan tidak apa-apa Ustadz, kita di emperannya saja, di terasnya surga saja, begitu? Jangan. Rasul SAW mengajarkan kepada kita, idza sa'altumullaha fas'alu al-firdausal a'la. Kalau kalian meminta kepada Allah, mintanya jangan tanggung-tanggung Pak. Mintalah kepada Allah surga Firdaus yang paling tinggi. Surga Firdaus yang paling tinggi itu kira-kira Nabi SAW di mana tempatnya Pak? Surga yang paling tinggi atau yang biasa yang paling rendah? Yang paling tinggi. Dan Nabi SAW mengisyaratkan orang dapat berada nanti di surga dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam manakala akhlaknya mulia. Bukan sekedar modal untuk bisa ke surga Pak, bahkan bisa berada di surga yang surganya paling tinggi, paling dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau seseorang yang bertauhid kemudian dia berakhlak mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, kata Nabi. Kita ingin dicintai oleh Nabi atau tidak? Kalau kita cinta kepada Nabi itu Pak udah kewajiban kita. Tapi yang lebih penting apakah cinta kita nanti itu disambut oleh Nabi. Cinta kita diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Kalau ingin kita menjadi umat beliau yang dicintai oleh beliau dan bahkan nanti di hari kiamat tempatnya paling dekat dengan Nabi, caranya gimana? Perbaiki akhlak kita. Karena Nabi SAW mengatakan yang paling aku cintai dan paling dekat tempatnya nanti denganku yang paling banyak, yang paling bagus akhlaknya. Dan Nabi SAW teladan kita, beliau adalah manusia yang paling baik dan paling sempurna akhlaknya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memuji beliau sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sungguh engkau wahai Rasul benar-benar berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Tidak ada orang yang akhlaknya lebih mulia dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullahu taala, kalau kita ini ingin menjadi benar-benar umat beliau yang dibanggakan oleh beliau, yang dicintai oleh beliau, perbaiki akhlak kita. Perbaiki akhlak kita. Jangan berpikir cukup dengan saya bertauhid, tidak musyrik, saya sholat, tapi ketika bermuamalah janji suka ingkar. Apalagi kalau yang hubungannya dengan uang. Hutang janjinya ya hari Jumat depan atau dia bilang besok saya ganti Pak. Kan saya bilang besok kemarin pas ditagih. Besoknya nggak jelas kapan. Ya. Janji mau ketemu jam sekian. Kan jam 10. Ini baru jam berapa ini? Maksud saya 10 waktu Indonesia Tengah. Ada saja alasannya. Pinter ngeles, ya. Kalau diberi amanah khianat, kalau bicara, kalau lagi marah terutama suka maki-maki, ya. Suka menghardik. Ini bukan akhlak yang mulia Pak. Suka bohong, suka merendahkan orang lain, menganggap diri paling hebat,
yang lain nggak ada nilainya bagi dia. Ini adalah kebalikan dari akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia tawadhu, bukan jumawa, merasa diri paling hebat, tidak. Oleh karena itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kalau ingin benar-benar nanti bersama dengan beliau SAW, perbaiki akhlak kita. Lantas bagaimana caranya? Ada 4 pilar. Ada berapa, Pak? 4 pilar. Pilar itu apa? Tiang. Ya. Tiang yang 4 pilar ini merupakan pilar utama dari akhlak yang mulia. Kalau 4 hal ini tidak ada pada diri kita, maka jangan mimpi kita menjadi orang yang berakhlak mulia. Sebaliknya, kalau 4 hal ini ada pada diri kita, maka insya Allah akhlak mulia yang lainnya akan mudah untuk kita lengkapi, untuk kita sempurnakan. Dan akhlak itu bisa berubah, Pak. Bukan, oh ini sudah dari oroknya begitu, lantas dia terus begitu sampai mati. Tidak. Akhlak itu bisa berubah. Kata Nabi SAW, "Inni zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqah." Kata Nabi SAW, saya menjamin istana di surga yang paling tinggi. Untuk siapa? Untuk mereka yang memperbaiki akhlaknya. Dalam riwayat lain, man hasana atau hasuna khuluquh, orang yang baik akhlaknya. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan orang yang memperbaiki akhlaknya. Kalau kita selama ini selalu mudah emosi, jadi orang selalu emosional, tersinggung sedikit marah-marah. Apalagi kalau yang menyinggung kita, kita anggap orangnya di bawah kita. Kita ingin melampiaskan kemarahan kita dengan sampai setuntas-tuntasnya. Ini bukan akhlak yang mulia. Tapi akhlak yang mulia ini harus kita biasakan, kita pelajari dan kita amalkan karena Allah. Karena akhlak yang mulia, saudaraku rahimani wa rahimakumullah, ini ibadah. Pak, kalau kita sholat, sehari kita sholat berapa jam? Sholat wajib berapa menit tadi? Sholat maghrib? Sholatnya sampai 15 menit tadi, beneran tadi itu. Ya udah semua ya, satu paket ya, 15 menit. Kali 5 berarti berapa? Sholat maghrib, sholat 5 waktu lah ya. Satu paket anggaplah 15 menit. Berapa? 75 menit, 1 jam 1/4. Tambah sholat sunnah katakanlah 2 jam. Sisa berapa tuh? Masih 22 jam. Baca Quran, Mbak, biasanya berapa lama? Kita ini rata-rata Masya Allah orang-orang hebat membaca, terutama anak-anak mudanya. Tapi sayang, hebatnya baca medsos. Baca Quran 10 menit ngantuk. 10 menit udah nggak tenang hatinya. Kita ibadah-ibadah itu rata-rata tidak lama, Pak. Terbatas dengan waktu. Tapi kalau akhlak yang mulia, seseorang berakhlak yang mulia ini, dia mengamalkan akhlak yang mulia bisa dia amalkan selama 24 jam full. Dan ketika dia berakhlak mulia, argo pahala terus jalan. Makanya kata Nabi SAW, "Inna rajula la yudriku bihusni khuluqihi darajatal qaim as-saim." Sungguh seorang itu dengan akhlaknya yang mulia, nanti di surga dia bahkan bisa selevel atau melampaui derajatnya orang-orang yang rajin sholat malam, rajin puasa sunnah. Karena begitu besarnya tadi pahala
pahala akhlak yang mulia. Kita kembali bagaimana cara kita untuk bisa berakhlak yang mulia. Tadi kita sebutkan ada 4 pilar, 4 pondasi yang harus kita usahakan. Yang pertama, seseorang tidak akan berakhlak mulia kecuali dia bisa mengontrol lisannya. Mengontrol, menjaga lisan dia. Tidak asal bunyi, tidak asal berbicara. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Ini Rasulullah tegaskan, siapa saja yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka buktinya apa? Buktikan dengan menjaga lisannya. Hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Berkata, silahkan berbicara, tapi pastikan yang dibicarakan adalah yang baik. Baik isinya. Yang disampaikan kontennya itu baik, membawa maslahat, tidak merusak, bukan keburukan, bukan hal-hal yang terlarang di dalam agama. Kita sering bicara Pak, tapi sering kita bahkan tidak memikirkan apa yang hendak kita bicarakan. Padahal kata Nabi, berkata yang baik atau diam. Pilihannya 2. Silahkan berbicara kalau yang disampaikan adalah hal yang baik. Kalau tidak, diam. Pilihannya hanya diam. Maka kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, pastikan isinya baik. Cara menyampaikannya juga dengan cara yang baik. Kemudian niatnya juga harus baik. Kalau itu silahkan. Tapi kalau isinya sudah nggak benar, ya, di situ ada propaganda, ya, namimah, mengadu domba, ya, atau menyebarkan keburukan segala macam, mending berhenti, jangan. Kalau itu baik, silahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, pilar yang kedua adalah seorang akan dikatakan berakhlak mulia manakala dia bisa meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna bagi dia. Apa yang kedua? Dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara bentuk bagusnya keislaman seseorang, dia akan meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak penting. Mohon maaf kalau kira-kira sehari kita scroll medsos sampai 2 jam, bahkan 5 jam, itu bermanfaat tidak? Kalau bapak-bapaknya alhamdulillah tidak ya. Tidak melakukan hal itu Pak ya. Tapi anak-anak kita Pak, itu tanggung jawab kita juga harus diarahkan. Jangan kita nggak tahu, kita kasih modal, oh, anaknya minta HP, yuk dibelikan. Pak, HP ini harus ada pulsanya, biar bisa internet, supaya bisa belajar online. Padahal ya kerjanya tiap hari scroll IG, scroll apa segala macam medsos, yang isinya belum tentu bermanfaat. Maka kita sebagai orang tua harus mengawasi anak-anak kita, mengarahkan mereka kepada yang bermanfaat, yang nggak bermanfaat tinggalkan. Kadang kita terlalu sibuk dengan ingin tahu urusan orang. Ada orang ngobrol apa sih, ada apa. Padahal belum tentu penting bagi kita. Yang penting kita lakukan, yang nggak penting jangan habiskan umur kita untuk hal-hal yang tidak berguna bagi diri kita. Kalau kita ingin tahu semua hal, urusan politik, urusan ini, semuanya kita mau tahu, habis Pak. Habis umur kita untuk hal yang tidak bermanfaat. Akhirnya apa? Baca Quran belum betul,
Ya, bacaan sholat masih sering lupa, ya kan? Apalagi kalau ditanya bahasa Arab, Pak. Bahasa Arab alhamdulillah bisa, Ustadz. Ya, mengucapkan dan jawab salam. Ya, kan bahasa Arab ya. Ini karena apa? Karena kita habiskan umur kita untuk hal-hal yang sia-sia, yang tidak berguna. Kata Nabi, seseorang itu akan dianggap baik Islamnya kapan? Kalau dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Kalau hal itu bermanfaat untuk akhirat kita, lakukan. Bermanfaat untuk dunia kita dan tidak terlarang, lakukan. Yang ketiga, kata Nabi SAW, kalau orang ingin akhlaknya mulia, pilar yang ketiga adalah la taqdob, jangan marah. Ketika ada orang yang datang minta untuk diberi wasiat, Rasulullah mengatakan la taqdob, la taqdob, la taqdob, jangan marah. Artinya apa? Kalau kita lagi marah, orang marah itu manusiawi. Kalau marah jangan diperturutkan kemarahan tadi, jangan dilampiaskan, jangan diikuti sampai-sampai kita melakukan atau mengucapkan hal-hal yang nanti ujung-ujungnya adalah penyesalan. Betapa banyak orang kalau marah, dia melampiaskan kemarahannya dengan membanting barang, melakukan hal yang dia sendiri ketika sadar dia sangat menyesal. Atau ketika dia marah, dia berbicara menggunakan kata-kata yang kata-kata kotor, menghardik, menghina segala macam. Semua itu tidak ada gunanya. Kata Nabi SAW, kalau kita marah, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau lagi marah, Pak, diem, mulutnya dikunci. Bukan dikunci pakai gembok, maksudnya diem. Kalau kita lagi marah, kita bicara, pasti yang keluar apa? Hal-hal yang tidak terkontrol, hal-hal yang kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya. Sampai kalau kita sudah bisa menenangkan diri, baru silahkan bicara. Kemudian yang kedua, kalau lagi marah, jangan berbuat apa-apa. Ya. Maka Nabi mengatakan kalau lagi marah berdiri, duduk Pak. Supaya apa? Supaya kemarahan itu bisa kita reda. Kalau duduk masih enggak hilang juga, baring. Dan dalam hadis yang lain disebutkan berta'awud, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Kalau mau wudu, salat, alhamdulillah, insyaallah akan lebih bisa meredakan kemarahan, meredam kemarahan kita. Karena kata orang bijak, kemarahan itu kalau diperturutkan awaluhu junun wa nihayatuhu nadam. Permulaannya adalah kegilaan, hasilnya apa? Penyesalan, nggak ada gunanya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, seseorang akan bisa berakhlak mulia manakala dia bisa membersihkan hatinya dari segala macam kedengkian dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau kita benar-benar beriman, maka kita harus menginginkan kebaikan untuk saudara-saudara kita yang lain. Ini perwujudan dari akhlak yang mulia. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini semuanya bisa menjadi hamba-hamba Allah yang berakhlak mulia, yang kelak itu bisa menjadi sebab atas izin Allah Subhanahu wa taala seorang hamba bisa berada di surga yang paling tinggi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih berapa menit? 10 menit. Taib. Yang terakhir, ketika kita berbicara tentang akhlak mulia, Bapak Ibu sekalian, siapa sih orang yang paling berhak untuk merasakan dan mendapatkan dampak akhlak mulia kita, Pak? Siapa kira-kira, Pak? Bos kita? Siapa? Orang lain itu siapa? Yang lebih spesifik, tetangga kita, mertua kita, bos kita, teman sejawat kita, atau siapa? Orang tua. Masya Allah. Ada yang lain? Yang paling berhak
orang tua di antaranya, dan yang paling berhak adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Siapa? Keluarga kita, Pak. Jadi kalau kita benar-benar berakhlak mulia, itu ukurannya ini benar nggak akhlaknya? Gimana akhlak dia dengan keluarganya? Bagaimana akhlak dia dengan istri dan anak-anaknya? Bagaimana sikap dia dengan bapak dan ibunya? Kalau dia orang yang paling santun, tutur katanya baik, santun, lemah lembut, supel kalau bicara menyenangkan, tapi itu hanya di kantor saja, hanya di tempat kerja saja, itu tidak dianggap, Pak. Yang jadi patokan tatkala kita di rumah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian, kita bapak-bapak, suami, itu adalah yang paling baik terhadap istrinya, keluarganya. Karena kalau dengan orang lain kita masih bisa bersandiwara, masih bisa disetting, Pak. Ketemu teman berapa lama? Tapi kalau sudah di rumah itu aslinya. Makanya kalau seseorang dia berakhlak mulia, baik kepada istrinya, baik kepada anak-anaknya, kalau istrinya bikin dia marah, dia bisa menahan diri, dia bisa tidak melampiaskan kemarahannya, ya. Bukan sebaliknya, istrinya pancing dia, dia lampiaskan kemarahannya, termasuk kemarahan di luar, dibawa semua ke rumah. Ini bukan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia harus dipraktekkan kepada orang terdekat kita, yaitu keluarga kita. Kalau kita sudah bisa baik kepada keluarga kita, kepada orang lain akan lebih mudah. Demikian sedikit kajian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang berakhlak mulia, dan kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.